Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ira Natasha Buginting dengan NIM 210803020 dari Prodi Matematika Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal-soal kalkulus dengan materi yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal integral parsial. Soalnya yaitu integral x akar 1 tambah x dx. Kita misalkan U sama dengan X sehingga DU sama dengan DX. DV sama dengan akar 1 tambah X DX sehingga V sama dengan integral akar 1 tambah X DX. Sama dengan 1 per setengah tambah 1, 1 tambah X pangkat setengah tambah C. Hasil dari setengah tambah 1 yaitu 3 per 2, jadi 1 per 3 per 2 dikali 1 tambah X pangkat 3 per 2 tambah C. Maka 2 per 3 dikali 1 tambah X pangkat 3 per 2 tambah C. Maka kita masukkan rumus umum integral yaitu integral U dV sama dengan UV dikurang integral V du. Maka integral X akar 1 tambah X dx sama dengan X dikali 2 per 3 dikali 1 tambah X pangkat 3 per 2 dikurang integral 2 per 3 dikali 1 tambah X pangkat 3 per 2 dx. Sama dengan 2 per 3X dikali 1 tambah X pangkat 3 per 2 dikurang 2 per 3, 2 per 5, 1 tambah X pangkat 5 per 2 tambah C. Sama dengan 2 per 3X dikali 1 tambah X pangkat 3 per 2 dikurang 4 per 15 dikali 1 tambah X pangkat 5 per 2 ditambah C. Contoh soal integral trigonometri. Integral sin pangkat 3X cos pangkat 4X dx. Integral sin 3X cos 4X dx bisa kita ubah menjadi integral sin kuadrat X cos 4X sin X dx. Dan sin kuadrat X bisa kita ganti lagi menjadi 1 kurang cos kuadrat X. Jadi integral 1 kurang cos kuadrat X cos pangkat 4X sin X dx. Integral cos 4 pangkat 4X dikurang cos pangkat 6X sin X dx. Integral yang ini bisa kita bagi menjadi 2, yaitu integral cos 4 pangkat 4X sin X dx dikurang integral cos pangkat 4 cos pangkat 6X sin X dx. Min integral cos 4X dikali min sin X dx ditambah integral cos pangkat 6X dikali min sin X dx. Jadi hasilnya yaitu min cos pangkat 5X per 5 ditambah cos pangkat 7X per 7 tambah C. Kita masuk ke contoh soal integral tak tentu. Tentukan rumus fungsi apabila gradian kurva f yang melalui titik 1,1 diketahui f aksen x sama dengan 6x kuadrat tambah 4. F aksen x-nya yaitu 6x kuadrat tambah 4, dfx sama dengan 6x kuadrat tambah 4 dx. Maka kita peroleh fx-nya yaitu 2x pangkat 3 ditambah 4x tambah c. Kurva melalui titik 1,1, maka f1 sama dengan kita substitusi fx dan kita ganti x-nya menjadi 1. 2 dikali 1 pangkat 3 tambah 4 dikali 1 tambah C. 1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3, 2 dikali 1 sama dengan 2, ditambah 4 kali 1 sama dengan 4, tambah C. Jadi C-nya yaitu minus 6 ditambah 1 sama dengan minus 5. Jadi rumus fungsi f adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x dikurang 5. Min 5 ini kita peroleh dari C dan kita substitusi ke fx. Contoh soal deret Taylor dan Maclaurin. Tuliskan
akar 1 tambah X sebagai suatu deret Maclaurin dan gunakan hasil ini untuk mengaproksimasi atau menghampiri akar 1,1 sampai 5 angka desimal. Kita peroleh dengan menggunakan teorema D, yaitu 1 tambah X pangkat setengah sama dengan 1 tambah 2 per 3X tambah setengah dikali min setengah per 2 faktorial X kuadrat tambah setengah dikali min setengah dikali min 3 per 2 per 3 faktorial X pangkat 3 ditambah setengah dikali min setengah dikali min 3 per 2 dikali min 5 per 2 per 4 faktorial X pangkat 4 dan selanjutnya. Maka kita peroleh 1 tambah setengah X tambah 1 per 8 X kuadrat tambah 1 per 16 X pangkat 3 dikurang 5 per 128 X pangkat 4 dan selanjutnya. Akar 1,1 sama dengan 1 tambah 0,1 pangkat setengah. Jadi 1 tambah 0,1 per 2 dikurang 0,01 per 8 ditambah 0,001 per 16 dikurang 5 dikali 0,0001 per 128 dan selanjutnya. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 1,04881. Ini merupakan 5 angka desimal. Contoh soal limit dan kekontinuan. Diberikan fungsi f sebagai berikut. Fx, x kuadrat, di mana x lebih kecil sama dengan alpha, 2x tambah 3, di mana x lebih besar dari alpha. Tentukan nilai alpha sedemikian sehingga f kontinu di x sama dengan a. Diperoleh fa sama dengan a kuadrat. Limit x menuju a positif, fx sama dengan limit x menuju a positif, 2x tambah 3 sama dengan 2a tambah 3. Jadi x yang ini kita ubah menjadi a. Limit x menuju a minus fx sama dengan limit x menuju a minus x kuadrat. X kuadrat yang ini juga kita ubah menjadi a sama dengan a kuadrat. Agar f kontinu di x sama dengan a, maka haruslah a kuadrat sama dengan 2a tambah 3. Jadi limit x menuju a minus ini harus sama dengan limit x menuju a positif. Jadi a kuadrat sama dengan 2a tambah 3, baru kita pindahkan ke ruas kiri, yaitu a kuadrat dikurang 2a dikurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan a kurang 3, a tambah 1 sama dengan 0, maka a sama dengan 3 dan a sama dengan minus 1. Contoh soal Lagrange multiplier. Dipunyai suatu balok tegak tanpa tutup, volumenya 32 meter pangkat 3. Tentukan dimensinya sehingga bahan yang diperlukan untuk membuatnya sekecil-kecilnya. Catatan ketebalan bahan diabaikan. Kita masukkan rumusnya yaitu V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 32. Jadi balok memiliki rumus volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 32. Bahan yang diperlukan sekecil-kecilnya berarti harus tahu bentuk dan luas semua permukaan suatu balok. Karena ada pernyataan sekecil-kecilnya, maka ini merupakan permasalahan minimum. G PLT sama modulo PL tambah 2 PT tambah 2 LT tambah lambda PLT dikurang 32. Do G per do P sama dengan 0, do G per do L sama dengan 0, do G per do T sama dengan 0. Maka kita cari satu-satu, yaitu do G per do P sama dengan L tambah 2T tambah lambda LT sama dengan 0. Lambda sama dengan min 1 ditambah 2T per LT. Yang kedua, do G per do L sama dengan P tambah 2T tambah lambda PT sama dengan 0. Lambda sama dengan min P tambah 2T per PT. Yang ketiga, do G per do T sama dengan 2P tambah 2L
tambah lambda PL sama dengan 0. Maka lambda sama dengan min 2P tambah 2L per PL. Maka min L tambah 2T per LT sama dengan min P tambah 2T per PT. PL tambah 2PT sama dengan PL tambah 2LT. Maka P sama dengan L. Min L tambah 2T per LT sama dengan min 2P tambah 2L per PL. PL tambah 2PT sama dengan 2PT tambah 2LT, maka P sama dengan 2T. P dikali P dikali P per 2 sama dengan 32. Jadi tadi rumus dari balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, dan kita substitusi dengan hasil yang kita peroleh, yaitu P tetap P dan L sama dengan P. Maka P dikali P dan T itu adalah P sama dengan 2T. Jadi T sama dengan P per 2. Maka hasilnya sama dengan 32. Jadi P pangkat 3 sama dengan, ini kita kali silang menjadi 64. Maka P sama dengan 4, L sama dengan 4, dan T sama dengan 2. Jadi dimensi dari balok tersebut adalah panjang sama dengan lebar sama dengan 4 meter dan tingginya 2 meter. Contoh soal maksimum dan minimum. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx 12x kuadrat tambah 30x tambah 12x dikurang 10 dalam interval min 3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 0. Yang pertama, tentukan turunan pertama fungsi, yaitu fx sama dengan 12x kuadrat tambah 30x tambah 12x dikurang 10, maka 6 2x kuadrat tambah 5x tambah 2. Jadi ini semua kita bagi 6 karena merupakan kelipatan dari 6, maka hasilnya adalah 2 bagi 6 sama dengan 5 dan bagi 6 sama dengan 2. Kalau konstanta tidak perlu dibagikan karena ini adalah turunan, jadi ini tetap ya. Yang kedua, cari semua titik kritis. Yang pertama, titik ujung interval x sama dengan minus 3 dan x sama dengan 0. Nih, interval min 3, 0. Yang kedua, titik stasioner. F aksen x sama dengan 0. 6 dikali 2x kuadrat tambah 5x tambah 2 sama dengan 0. 6, maka kita faktorkan yang ini. 2x tambah 1, x tambah 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan min setengah atau x sama dengan min 2. Dan 3 titik singular tidak ada. Yang ketiga, hitunglah nilai f pada setiap titik. Di x sama dengan minus 3, maka kita buat f min 3 sama dengan 4 dikali min 3 pangkat 3 tambah 15 dikurang 3 kuadrat tambah 12 kali min 3 dikurang 10 sama dengan minus 19. Di x sama dengan min 2, maka f min 2 sama dengan 4 min 2 pangkat 3 tambah 15 min 2 pangkat 2 tambah 12 min 2 kurang 10 sama dengan minus 6. Di x sama dengan 0, maka f0 sama dengan 4 dikali 0 pangkat 3 tambah 15 dikali 0 pangkat 2 tambah 12 dikali 0 dikurang 10 sama dengan min 10. Dan di x sama dengan min setengah sama dengan f min setengah sama dengan 4 dikali min setengah pangkat 3 tambah 15 dikali min setengah pangkat 2 tambah 12 dikali min setengah dikurang 10 sama dengan min 12 3/4. Contoh soal fungsi dengan 3 variabel. Hitunglah masing-masing turunan partial fx, fy, dan fz jika diberikan fungsi fx, yz sama dengan xy tambah 2yz tambah 3zx. Untuk memperoleh fx, perlakukan y dan z sebagai konstanta, sehingga fx, x, y, z, y tambah 3z.
Dengan cara yang sama diperoleh FY sama dengan XYZ, X tambah 2Z. Dan FZ sama dengan XYZ sama dengan 2Y tambah 3X. Jadi ini masing-masing jika kita mencari X, kita perlakukan Y dan Z sebagai konstanta dan X-nya kita hilangkan. Begitu juga dengan FY dan FZ. Contoh soal triple integral. Hitunglah integral lipat 3 dari B 8x YZ dV dengan B sama dengan 2,3 dikali 1,2 dikali 0,1. Maka integral lipat 3B 8x YZ dV sama dengan integral dengan batas 1 sampai 2, integral dengan batas 2 sampai 3, integral dengan batas 0 sampai min 1 sampai 1, 8x YZ dz dx dy. Maka diperoleh hasilnya yaitu integral dengan batas 1 sampai 2, integral dengan batas 2 sampai 3, 4x YZ dipangkat 2 dengan batas 0 sampai 1 dx dy. Maka integral dengan batas 1 sampai 2 dan integral dengan batas 2 sampai 3, 4x y dx dy sama dengan integral dengan batas 1 sampai 2, 2x kuadrat y dengan batas 2 sampai 3 dy. Maka integral dengan batas 1 sampai 2, 10y dy sama dengan 5y kuadrat dengan batas 1 sampai 2, maka kita substitusikan hasilnya adalah 15. Contoh soal derivatif partial. F x, y sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x y kuadrat. Kita turunkan terhadap y, do f per do x sama dengan fx sama dengan 6x tambah 3y kuadrat. Kita turunkan terhadap y, jadi y-nya ini bisa kita lihat di sini ya, 3 kali 2, 6x. Kita turunkan terhadap x, maka do f per do y sama dengan fy sama dengan 6xy. Contoh soal integral partial. Tentukan persamaan garis singgung melalui titik P 5,8 pada parabola y dikurang 4 kuadrat sama dengan 8 dikali x kurang 3. Penyelesaian dari parabola y dikurang 4 pangkat 2 sama dengan 8 dikali x kurang 3 didapat P sama dengan 4 dan puncaknya 3,4. Titik 5,-8 terletak pada parabola y dikurang 4 pangkat 2 dan 8 dikali x kurang 3. Jadi persamaan garis singgungnya adalah y1 kurang b dikali y kurang b sama dengan p dikali x tambah x1 dikurang 2a min 8 dikurang 4 dikali y kurang 4 sama dengan 4 dikali x tambah 5 dikurang 6 min 12 dikali y kurang 4 sama dengan 4 dikali x kurang 1 min 12y tambah 48 sama dengan 48 4x dikurang 4 4x tambah 12y sama dengan 52. Maaf, ini merupakan contoh soal dari connect section. Jadi ini adalah rumus yang sudah kita ketahui bersama. Jadi kita tinggal memasukkan angka-angkanya dan kita peroleh hasilnya yaitu 52. Demikianlah hasil presentasi saya. Semoga video kali ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.